Hai, saya Nelly Siva dan teman saya Nova Meriawan Pangestu. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang kesehatan jiwa. Mungkin orang-orang terdekat kamu sehat secara fisik karena terlihat bugar setiap saat. Tapi apakah dia juga sehat secara mentalnya? Terkadang, perubahan perilaku yang terjadi pada orang terdekat dianggap sebagai hal yang biasa. Misalnya, saat seorang teman menghilang dari lingkungan pergaulan, hal tersebut dianggap biasa karena ia dikira sedang memiliki kesibukan lain. Padahal bisa jadi teman tersebut sedang depresi sehingga menarik diri dari lingkungan. Atau ketika seorang anggota keluarga tiba-tiba menjadi begitu pemarah dan sensitif, anggota keluarga lain justru malah ikut kesal dan bersikap acuh. Padahal bisa jadi ia sedang mengalami penyakit mental yang tidak disadari. Lalu, apa sih kesehatan jiwa itu? Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sehat jiwa ditandai dengan perasaan sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kondisi kesehatan jiwa seseorang dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Dan yang kedua, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana gejala tidak sehat jiwa. Beberapa gejala tidak sehat jiwa yaitu yang pertama, sering berpikir, saya gagal, semua terjadi karena saya, tidak ada hal yang baik dalam hidup saya tidak berharga, hidup sudah tidak berharga lagi, saya adalah orang jahat, tidak ada masa depan, tidak ada gunanya lagi mencoba. Nah, yang kedua, sering merasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, menderita, tidak percaya diri, dan sedih. Nah, yang ketiga yaitu merasa kondisi kesehatan terganggu, seperti mudah lelah sepanjang waktu, hampa, sakit kepala atau pegal-pegal, rasa tidak nyaman di perut, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, perubahan nafsu makan dan atau berat badan, serta tidak berdaya. Lalu, bagaimana sih mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa? Nah, yang pertama yaitu bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Kembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Apa yang perlu dilakukan jika merasa ada gejala gangguan kesehatan jiwa? Apa yang perlu dilakukan jika merasa ada gejala gangguan kesehatan jiwa? Anda dapat mencari pertolongan dokter manakala perasaan Anda mengganggu Anda untuk menjalani hidup, mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda di rumah maupun di tempat kerja, mempengaruhi suasana hati Anda selama beberapa minggu. Dokter dapat menyarankan bagaimana keluarga dapat membantu Anda, atau mereka dapat merujuk Anda ke spesialis atau layanan kesehatan lain.
Lebih dari sepertiga kunjungan ke dokter umum adalah tentang kesehatan jiwa. Sayangnya, di Indonesia masih banyak stigma negatif terhadap penderita gangguan jiwa. Stigma masih menyelimuti isu kejiwaan di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai gangguan kesehatan jiwa disebabkan oleh hal yang tidak rasional maupun supranatural. Misalnya, pengidap skizofrenia disebabkan karena sihir, kerasukan setan, kerasukan roh jahat, melanggar larangan, dan lain-lain. Dengan adanya stigma ini, masyarakat menanganinya dengan non-medis atau ahli spiritual. Yuk hentikan stigma negatif terhadap penderita gangguan jiwa. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman atau keluarga kalian.